PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendidikan integratif. Perkenalkan, nama saya Milenia, NIM 237, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Putra, NIM 266. Pendidikan integratif adalah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran bersama anak normal di sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Menurut Mulyono Abdurrahman, pendidikan integratif harus mencakup 4 kriteria. Yang pertama, mengintegratifkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Yang kedua, membangun potensi anak berkebutuhan khusus mencakup aspek pengetahuan, afektif, psikomotorik, dan interaktif. Ketiga, mengintegratifkan dasar manusia sebagai makhluk sosial ke dalam suatu bentuk strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengintegratifkan siswa. Apa yang harus dipelajari siswa saat ini dengan kebutuhan yang akan datang. Jenis-jenis pendidikan integratif. Yang pertama, integratif lokasi fisik adalah pelaksanaan integratif lokasi fisik memfokuskan anak berkebutuhan khusus memperoleh bantuan khusus dalam kelas atau sekolah dengan kurikulum PBL, tetapi lokasi gedung berada dalam suatu areal dengan sekolah umum. Yang kedua, integratif dalam aspek sosial, yaitu tidak semua kegiatan dalam proses belajar mengajar melibatkan anak berkebutuhan khusus. Mereka dilibatkan dalam kegiatan tertentu saja. Dan yang terakhir, integratif fungsional, yaitu bentuk pengintegratifannya yang paling mendekati kewajaran, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak normal dalam usia sebayanya secara bersama-sama menjadi murid dalam suatu sekolah reguler dengan full time atau full kegiatan di sekolah mereka secara bersama-sama dan mendapatkan pelayanan yang sama dari guru kelas yang bersangkutan tanpa dibeda-bedakan. Ciri-ciri pendidikan integratif. Yang pertama, pendidikan integratif memiliki konsep yaitu menyatukan atau menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Nah, pendidikan integratif berorientasi pada anak untuk menyesuaikan sistem yang ada atau sistem yang dipersyaratkan oleh sekolah reguler. Pendidikan integratif merupakan proses menuju pendidikan inklusif. Dalam proses belajar, pendidikan integratif bersifat bersama. Hambatan pendidikan integratif. Pendidikan integratif memiliki banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, hanya beberapa yang mau menerima anak berkebutuhan khusus atau menjalankan pendidikan integratif. Banyak sekolah reguler yang tidak mau menerima siswa atau anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah tersebut dengan alasan tidak ada surat keputusan yang dikeluarkan dari pemerintah bahwa sekolah tersebut harus menerima anak berkebutuhan khusus. Banyak kepala sekolah yang ditunjuk merasa keberatan dengan alasan sekolah tidak dapat atau memperoleh nilai plus jika ada siswa berkebutuhan khusus di sekolah mereka. Kepala sekolah juga merasa bahwa dengan adanya penunjukan tersebut akan menurunkan kinerja sekolah. Sementara kinerja sekolah yang diperoleh dari nilai akademis siswa merupakan dasar bagi penilaian akreditasi sekolah. Jika terlaksana, pendidikan integratif memiliki hambatan seperti kebijakan sekolah dan proses pembelajaran yang masih adanya kebijakan yang kurang tepat. Guru kelas kurang memiliki tanggung jawab pada kemajuan anak berkebutuhan khusus, sehingga orang tua perlu penyediaan guru khusus. Masih adanya kesalahan target anak berkebutuhan khusus disamakan dengan anak normal atau lainnya.
dan anggapan yang kurang tepat bahwa anak berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar seperti anak normal lainnya. Selanjutnya, bentuk layanan pendidikan integratif. Bentuk layanan pendidikan integratif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas yang sama. Ada 3 bentuk layanan pendidikan integratif. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Bentuk kelas biasa yaitu anak berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, guru kelas harus memberikan bantuan dan layanan dengan sebaik mungkin, serta tetap memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus dalam kegiatan belajar di kelas. Pada kelas biasa menggunakan pendekatan, metode, dan cara penilaian yang tidak jauh berbeda dengan sekolah umum. Tetapi ada beberapa muatan yang harus disesuaikan. Misalnya, untuk anak tunanetra mendapatkan muatan pelajaran matematika, menggambar, membaca, dan menulis, maka harus menyesuaikan kondisinya. Selanjutnya yang kedua, yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar di kelas dengan menggunakan kurikulum biasa. Pada muatan tertentu yang tidak bisa diikutinya, maka akan diberikan bimbingan yang diberikan oleh guru pembimbing khusus atau GPK dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai di ruangan bimbingan khusus. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, maka di ruangan tersebut dilengkapi berbagai peralatan yang memadai yang mendukung. Sebagai contoh, anak tunanetra disediakan alat tulis braille, peralatan orientasi mobilitas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bentuk kelas khusus. Bentuk kelas khusus, anak berkebutuhan khusus belajar dan memperoleh pendidikan yang sama dengan anak normal dalam bidang-bidang tertentu dengan menggunakan kurikulum SLB. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Dan di kelas khusus ini menggunakan pendekatan, metode, dan cara penilaian yang ada di SLB.